6 bulan lamanya pandemi COVID-19 telah merenggut ribuan nyawa penduduk Indonesia. Tak hanya Indonesia, 215 negara di dunia juga masih bergelut hadapi pandemi COVID-19. Vaksin COVID-19 menjadi hal yang paling dinanti oleh masyarakat dunia. Semua negara berlomba melakukan penelitian untuk membuat vaksin COVID-19. Sampai hari ini belum ada satupun negara yang telah memproduksi massal vaksin COVID-19. Negara-negara yang tengah berusaha membuat vaksin tersebut masih dalam tahap pengembangan. Sebanyak 2.400 sampel vaksin COVID-19 dari perusahaan Cina Sinovac Biotech Ltd tiba di Indonesia pada 19 Juli lalu. Vaksin tersebut akan diuji klinis di laboratorium dalam negeri. Uji klinis akan dilakukan oleh BUMN Bio Farma bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung. Uji klinis vaksin Sinovac diketahui sudah memasuki fase ketiga. Hasil uji klinis tersebut nantinya akan dibandingkan dengan hasil uji klinis yang sama di berbagai negara. Uji klinis ini fase 3 bersama-sama dengan India, dengan Bangladesh, dengan Afrika dan Amerika Latin, ya, kemudian Indonesia. Uji klinis yang 1 dan kedua itu telah dilakukan di Cina dengan hasil yang baik. Nah, sekarang kita uji klinis fase 3 di beberapa negara dengan harapan semuanya akan hasilnya baik sehingga vaksin ini bisa dipergunakan. Bio Farma akan melibatkan 1.620 relawan dengan rentang usia antara 18 sampai 59 tahun dalam kondisi sehat. Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu relawan untuk penyuntikan vaksin COVID-19. Semua negara berlomba-lomba dan vaksin itu sudah tiba di Indonesia untuk kita proses dengan cara-cara ilmiah sebagai cara untuk melawan COVID-19. Di hari ini saya sudah mendaftarkan diri sebagai relawan dalam pengetesan vaksin ini. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, semangat bela negara kita, apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal dalam proses hadirnya vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo berkesempatan meninjau langsung penyuntikan pertama bakal vaksin COVID-19 pada 20 relawan, bertepat di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Nantinya akan dilakukan 2 kali penyuntikan. Kandidat vaksin tersebut diharapkan membuat peluang produksi vaksin virus corona di Indonesia bisa dilakukan pada awal tahun 2021. Uji klinis rencananya akan dilakukan selama 6 bulan. Uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini, dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Tak hanya Cina yang membuat antivirus COVID-19, Universitas Oxford juga unjuk keahlian. Vaksin virus corona yang dikembangkan Universitas Oxford diketahui terbukti aman dan dapat membentuk kekebalan, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Uji klinis vaksin buatan Oxford tersebut melibatkan 1.077 orang yang diinjeksi oleh vaksin. Vaksin ini dibuat melalui rekayasa genetika virus yang menyebabkan pilek pada simpanse dan direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyebabkan infeksi pada manusia.
Indonesia sendiri tengah berupaya mengembangkan vaksin sendiri yang dikembangkan dari isolat virus COVID-19 yang ada di Indonesia, diberi nama vaksin merah putih. Vaksin merah putih diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2021 mendatang. Lembaga Eijkman dan juga BPPT, LIPI, BPOM, Menristek, dan universitas-universitas yang kita miliki, yaitu vaksin merah putih. Tetapi selain itu kita juga membuka diri untuk juga bekerja sama misalnya dengan Sinovac, Tiongkok, kemudian kerjasama dengan Uni Emirat Arab di G42, kerjasama juga dengan Korea Selatan. Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat di Indonesia. Diketahui vaksin yang dikembangkan perusahaan Cina Sinovac dan vaksin merah putih memiliki perbedaan pada platform vaksin tersebut. Vaksin Sinovac menggunakan virus utuh untuk antigennya, setelah dimatikan kemudian dimurnikan virusnya yang langsung digunakan secara antigen. Sementara vaksin merah putih yang dikembangkan hanya menggunakan dua bagian virus penting dalam patogennya, yakni S protein dan M protein yang diberikan pada subjek. Membuat vaksin memang bukan pekerjaan mudah. Sejatinya, sebagai garda terdepan untuk mencegah dan membunuh virus adalah melalui pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Terapkan selalu protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Disiplinkan diri sendiri untuk mencegah penularan COVID-19.